Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi ke-52, Jalan Zigzag, perumpamaan makna la ilaha illallah dalam perjalanan ujian. Hijrah dan Tauhid, 29 April tahun 2019. Aku bermimpi sedang melarikan diri bersama teman-temanku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang itu kompak melarikan diri. Kami semua naik ke sebuah mobil open cup milik temanku yang juga ikut bersama kami. Kami duduk di bak belakang mobil yang terbuka. Lalu mobil yang kami tumpangi ini langsung melaju hingga kami berhasil keluar dari wilayah yang sangat beresiko itu. Wilayah itu, jenis tanahnya hitam dan berbahaya. Dalam mimpi ini, ada kelompok yang membenci kami. Dan kami tidak ingin mereka tahu bahwa kami sudah berhasil keluar dan melarikan diri dari wilayah itu. Setelah mobil ini meninggalkan wilayah yang berbahaya itu, lalu mobil melewati hutan yang hijau, yang ditumbuhi banyak pohon-pohon rindang yang lurus, tinggi dan kokoh. Setelah itu kami melalui jalan yang mulus, yaitu jalan beraspal yang masih baru. Alhamdulillah, kami melewatinya dengan tenang dan nyaman. Tiba-tiba aku melihat di kejauhan ada sebuah gunung. Ternyata, agar kami bisa sampai di tempat yang kami tuju itu, mobil ini harus mendaki tebing yang tinggi, yang curam, dan jalan berbentuk zigzag. Lalu aku berpegangan dengan sangat kuat agar aku tidak terlempar. Karena aku dan teman-temanku berada di posisi bak belakang mobil yang terbuka. Dan jika kami tidak berpegangan dengan erat, maka kami akan terlempar keluar dari mobil. Kami terus berzikir dan menyebut la ilaha illallah. Dan mobil langsung menambah kecepatan dan melaju dengan sangat kencang. Seperti mobil ini akan menembak menembus angkasa. Dan seketika, mobil ini langsung melesat mendaki tebing jalan zigzag yang sangat curam itu. Kami berteriak histeris, sambil terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil tetap berpegang teguh pada pegangan di mobil ini, agar kami selamat dan tidak terlempar keluar. Kami terus mengucapkan la ilaha illallah hingga kami sampai di puncak gunung. Dan alhamdulillah, akhirnya kami sampai di puncak gunung dengan selamat. Kami merasa sangat bersyukur pada Allah, karena kami sudah selamat sampai di puncak gunung setelah melewati jalan zigzag yang sangat menegangkan. Dan tak lama kemudian, kami diminta untuk bersiap-siap lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan kami juga diminta harus tetap selalu berpegang teguh pada pegangan di mobil ini, karena mobil akan menuruni tebing yang tinggi, yang bentuknya zigzag juga. Aku merasa, otak dan hatiku dilatih untuk harus selalu kuat dan pantang menyerah dalam menempuh perjalanan yang penuh dengan cobaan dan rintangan ini. Lalu aku berpegangan dengan lebih kuat lagi. Tiba-tiba, mobil mulai melaju dengan kecepatan tinggi dan menukik tajam ke bawah tebing. Kami semua terus tanpa hentinya berzikir mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil histeris, kami terus mengucapkan kalimat itu, sambil kami tetap berpegang teguh di pegangan mobil, dan kami terus memohon pada Allah agar diberikan keselamatan sampai tujuan. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di bawah tebing dengan selamat. Dan tiba-tiba saja aku melihat di depanku ada tangga. Dan ternyata tangga itu menuju ke Pantai Karang. Dan aku ingin sekali pergi ke Pantai Karang itu. Lalu aku turun dari mobil, dan aku mulai berlari menuju tangga itu. Aku mulai berjalan menapaki selangkah demi selangkah anak tangga itu. Dimulai dari anak tangga yang paling bawah hingga aku sampai di atas, yaitu di Pantai Karang. Aku sangat terpesona melihat betapa indahnya ciptaan Allah, yaitu Pantai Karang yang airnya sangat jernih ini. Aku melihat banyak sekali ikan hias warna-warni yang bentuknya seperti ikan mas koki. Sebagian besar berwarna merah, putih, dan ada juga yang berwarna kuning emas. Aku segera turun ke dalam air, karena aku ingin bermain dengan ikan-ikan hias itu. Aku sangat bersyukur pada Allah, karena hanya dengan pertolongannya lah, hingga aku dapat melewati perjalanan ekstrim yang sangat menegangkan ini. Dan Allah telah memberiku nikmat keselamatan dan juga kesempatan menikmati pemandangan alam yang sangat indah ini.
Dan aku juga sangat terhibur dengan indahnya ikan-ikan hias yang menghampiriku ini. Lalu aku mengulurkan telapak tangan kananku ke dalam air. Tiba-tiba, ikan-ikan itu langsung menghampiri telapak tangan kananku. Mereka mematuk-matuk lembut jari-jariku seperti mengajakku bermain. Otakku yang tadi panik dan tegang, kini menjadi tenang dan gembira. Dan saat aku masih bermain dengan ikan-ikan itu, lalu aku terbangun.